Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wijaya Stuti Vlog Channel. Kebanyakan program Wijaya Stuti jadi agak mikir dulu, ini yang apa ya? Oke, di hari Minggu ini masih mau seputar review film karena masih PPKM. Ini hari terakhir loh PPKM ya, nggak sih, 25 Juli 2021. Mudah-mudahan setelah PPKM-nya berakhir, kita tetap ini ya guys, tetap bisa jaga protokol kesehatan dan tetap sehat selalu. Hari ini aku mau review film yang judulnya The Paramedic. Oh, Paramedic nih filmnya kalau menurut gue agak-agak horor, ngeselin, dan gitu sampai ya ada momen gue, kok kayak gini sih gitu. Oke, gue akan bahas dulu film The Paramedic ini. Mungkin ini aku bilang adalah film untuk 17 tahun ke atas, atau kalau bisa sih ditonton untuk orang dewasa karena memang ada beberapa adegan yang cuman bisa dikonsumsi oleh orang dewasa ya. Oke, kita kembali ke jalan ceritanya. Intinya sih kalau menurut aku nih beda banget ya budaya barat sama budaya timur. Bedanya di mana? Bedanya adalah kalau budaya barat lo nggak suka tinggalin pasangannya udah bikin kayak ngeselin, tinggalin aja, bisa cari yang lain gitu. Nggak sesuai goal yang diinginkan, tinggalin aja. Tapi kalau budaya timur tuh bener-bener kayak, bahkan kadang mereka udah tinggal bareng doang, belum sampai menikah. Tapi ya udah, makanya kayak gitu. Kalau di budaya timur kan kalau tinggal bareng itu berarti harus nikah dulu ya kan. Terus udah gitu kalau udah nikah berarti harus apa adanya si pasangan harus diterima dong, baik buruknya tuh harus diterima. Tapi kalau di luar negeri seiring berjalannya waktu nggak bisa suka sama pasangannya, ya udah gitu. Atau mungkin jadi kayak formalitas doang kadang kalau di luar negeri tuh nggak bangun rosok gitu kayaknya, cuman udah buat buat pemuasan diri, abis itu udah kayak gitu ya, gitu deh pokoknya. Jadi di film ini tuh nyeritain tentang The Paramedic. The Paramedic tuh artinya apa, Bi? The Paramedic, Bi? Yuhu. Oh, lagi serius main game. The Paramedic itu artinya kayak paramedis. Jadi nyeritain tentang seorang paramedis yang menikah dengan salah seorang wanita. Aku lupa deh dia nikah apa enggak, tapi yang jelas tuh ini tuh tentang kayak keegoisan seseorang yang nggak mau dimilikin sama orang lain gitu si ceweknya ini. Jadi jadi ada sepasang, biar gampang kan gue bilang suami istri atau pokoknya satu pasangan deh. Kayaknya nikah nggak ya? Gue lupa deh nikah apa enggaknya tuh. Tapi yang jelas si pasangan ini tuh mereka, yang satunya paramedis, yang satunya ini dia kayak pekerja administrasi gitu deh, yang bagian kayak call center kayak gitu. Jadi dia kalau kerja berarti kerjanya harus malam. Atau bisa juga dia tuh kayak nurse gitu. Dia sorry aku lupa ingetnya aku, si cowoknya ini the paramedic yang kayak perawat yang suka ada di mobil ambulan. Si ceweknya ini dia itu sedang belajar tentang cara kerja di klinik hewan kayak gitu. Nah, jadi dua-duanya sama-sama the paramedic. Kita kebayangkan sibuknya kayak gimana gitu. Nah, dua-duanya tuh pengen banget punya anak. Tapi selama berapa tahun mereka hidup bareng, itu aja kali ya, mereka hidup bareng, isi ceweknya tuh belum hamil-hamil gitu. Dan ternyata setelah dicek ternyata permasalahannya ada di laki-lakinya gitu, karena spermanya kurang subur dan lain-lain, akhirnya belum bisa hamil. Nah, terus ternyata si cowoknya ini galau tuh, mempermasalahkan masalah itu tadi, mempermasalahkan masalah kok belum bisa hamil spermanya dan lain sebagainya, karena dia ngerasa nggak pede karena si paramediknya itu tuh
nggak bisa apa ya, ngasih banyak hal gitu ke istrinya, ke si pasangannya ini, si ceweknya. Nah ceweknya ini kalau sekolah tuh suka sekolah sampai malam, dan karena udah mulai insecure karena dia merasa ada kekurangan dalam dirinya, jadi tuh dia mata-matain si ceweknya ini pergi sama siapa. Dan memang kalau di luar negeri itu kan kayak bebas banget ya, mau temenan sama cewek, mau temenan sama cowok. Nah teman sekolahnya si cewek ini tuh adalah laki-laki gitu kan, ya tambah curiga lah, tambah insecure lah si laki-laki ini gitu. Ditambah tiba-tiba ada insiden dia kecelakaan sampai akhirnya nggak bisa jalan, sampai akhirnya lumpuh. Nah kalau kasus kejadian ini ada di Indonesia, rata-rata wanita Indonesia itu kan setia ya, maksudnya melayani semua melayani pasangannya tuh dengan sangat gitu kan, dan apapun yang terjadi pasti ya udah terus bantuin pasangannya dan setia, nggak akan kemana-mana gitu kan. Nah kalau di sini di kisah ini tuh dia langsung go away, karena kalau dipikir dia nggak asik lagi nih cowoknya, udah nggak menyenangkan lagi nih cowoknya, left gitu kalau di sana. Jadi si cewek ini akhirnya ninggalin cowok itu dalam keadaan gak berdaya, dalam keadaan di kursi roda, dengan insecure yang sangat tinggi, ditinggalin sama ceweknya. Dan dia akhirnya bareng sama pasangannya, si teman sekolahnya itu, si Roberto itu namanya. Nah kelihatannya awalnya si cowoknya kayak ikhlas gitu, ya udah deh biarin aja, mungkin dia ninggalin aku karena udah nggak bisa jalan lagi, karena emang nggak bisa ngasih anak ke cewek ini gitu. Ternyata cowok ini bukannya ikhlas sebenarnya sih, dia masih tetap memata-matai si cewek ini. Jadi kayak udah ngerasa cinta mati, cinta memiliki yang terlalu berlebihan sih kalau aku bilang, sampai akhirnya dia mata-matain ceweknya ini. Dan ceweknya ternyata setelah lepas dari si Angel, nama cowoknya nama Angel, nah itu terus dia jadian sama teman sekelasnya si Roberto, sampai akhirnya mereka mau punya baby. Nah saat dia mau punya baby, tambah nih si Angelnya ini tambah ngerasa udah ninggalin gue, udah dibiarin tersiksa dalam keadaan lumpuh gitu kan, gimana ya caranya gue pengen balas dendam nih gitu, dan tapi gue juga pengen punya babynya. Akhirnya diculiklah si ceweknya ini, diculik ceweknya ke apartemennya, dibilangnya ayo kamu mau ngambil barang-barang kamu nggak, aku ikhlas deh kalau kamu mau pergi sama Roberto dan lain-lain. Dan yang menyedihkannya itu Roberto tuh adalah teman sejawat paramedisnya si Angel ini, si cowoknya ini. Gila ya, teman makan teman. Ya udah, terus pas sampai di sana, pas sampai di apartemennya, si perempuannya ini tuh disuntik morfin supaya akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia lumpuh dan diikat. Jadi kayaknya orang yang dalam kursi roda pun sebenarnya bisa ngelakuin hal-hal yang di luar nalar kalau menurut kita, karena dia udah punya keinginan. Gue percaya sih kayak the power of mind tuh gila banget. Jadi kayak misalnya kita mikir kita tuh bisa gitu, cuman mikir aja kayak gitu, dan itu jadi kenyataan. kayak orang bilang, gila lo ngerjain itu dalam semenit gak akan bisa gitu. Tapi kalau the power of mind-nya kita bilang bisa, ya bisa kalau menurut aku kayak gitu. Nah jadi diikat segala macem, pokoknya dia pengen tuh si cewek ini tuh hamil, melahirkan, terus kita ngerawat bayinya bareng-bareng. Itu psycho banget si cowok ini kalau menurut gue. Nah sementara si cowoknya yang baru, si Roberto tuh udah nyariin si cewek ini nih kemana ya gitu. Dan yang parahnya lagi, supaya tidak ada penghalang, si Roberto akhirnya dibunuh juga. Tetangganya yang suka nolongin ceweknya itu juga dibunuh juga. Dan ending akhirnya nih yang gak disangka-sangka, si ceweknya ini akhirnya berhasil buat lolos dari jeratan si Angel ini. Dan si Angelnya jatuh dari lantai 7 sampai ke lantai 5 atau 4 gitu, lumayan parah dari kursi rodanya. Kebayangkan udah di kursi roda, terus dia harus jatuh juga. Dan ending cerita terakhirnya tuh cuman yang kayak,
aku akan merawat kamu selama-lamanya, dalam keadaan si Angelnya itu udah apa sih, tambah nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain. Baru si ceweknya tuh bilang aku mau ngerawat dalam keadaan dia lagi hamil. Entah nih, gue nggak bisa nebak apa yang akan dilakukan oleh si ceweknya ini. Apakah beneran akan merawat si Angel atau mau ngebunuh si Angel perlahan-lahan. Intinya adalah di sini tuh kayak please stop buat bucin banget gitu loh. Maksudnya gak ada cerita deh yang namanya bucin-bucinan terlalu berlebihan. Maksudnya kalau emang udah gak suka sama kita ya jangan dipaksain gitu loh. Kalau emang dia akhirnya memilih jalan untuk cari yang lain yang lebih baik, ya udah biarin aja, nggak usah jadi kita jadi dendam terus gimana cari cara buat balas dendam sama orang itu, ya nggak usah gitu kan. Terus kedua, ya kayaknya kalau misalnya pasangannya kita lagi sakit atau apa, nggak ilok aja ya buat ninggalin gitu aja terus cari yang baru. Kayaknya tuh konyol aja sih gitu loh. Perjanjian di awalnya apa waktu nikah kan, kalau nikah itu kan emang perjanjian kita sama Tuhan gitu loh, nggak cuman kita berdua sama pasangan doang, tapi ada Tuhan, ada malaikat yang juga menyaksikan kita. Jadi think twice, berpikirlah 2 kali untuk melakukan hal yang akan salah ke depannya, akan gak bagus buat kalian ke depannya gitu. Karena kalau misalnya kayak gini, mikir juga tuh kayak si ceweknya, nanti kalau gue tinggalin cowok ini dengan kayak gini sakit hati gak ya? Kira-kira kalau sakit hati dia bakal balas dendam gak ya ke gue? Nah itu harus dipikirin tuh. Jadi itu dia, jaga ucapan, jaga sikap, itu tuh udah paling penting. Walaupun kita kadang ngerasa kayak bodo amat deh gitu, orang udah sama-sama lama gitu loh, masa sih nggak ngertiin gitu. Kadang ada hal yang ih kok kayak gini sih, ih kok kayak gitu sih gitu. Tetap ada tuh, tapi itu harus dikomunikasikan ya. Balik lagi ke communication is important. Jadi jangan sampai ditahan di dalam hati terus tiba-tiba meledak gitu aja dan jadi bom atau bola salju yang nanti jadinya nggak ketemu jalan solusinya. Oke. Selamat weekend, selamat hari Minggu. Boleh subscribe, boleh share, boleh di like di YouTube-nya supaya nanti aku bisa tambah semangat buat nge-review film-film yang lain. Mau dikasih tahu review film apa, boleh share di komen. Oke, see you when I see you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.